Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sri Mulyani dengan NPM 253403180. Jadi, saya akan memaparkan hasil resume saya dari buku yang berjudul Indonesiaku. Buku yang saya ulas ini adalah sebuah panduan cepat yang merangkum esensi dari Republik Indonesia. Inti dari buku ini adalah menyajikan Indonesia, sebuah negara kepulauan, dari masa lalu hingga struktur pemerintahannya. Kita disuguhkan identitas dasar negara dari Proklamasi 17 Agustus 1945, simbol Garuda Pancasila, hingga semboyan Pemersatu Bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Buku ini membawa kita melalui perjalanan sejarah yang kaya, dimulai dari zaman migrasi bangsa Austronesia, berlanjut ke masa kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha, seperti Majapahit yang menyatukan Nusantara, hingga masuknya kerajaan Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Kemudian, buku ini secara sistematis menjelaskan struktur politik modern kita. Kita melihat bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga tinggi seperti MPR yang menetapkan UUD, DPR yang membuat undang-undang, serta peran vital Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan. Selain itu, buku ini mengulas daftar presiden dan wakil presiden dari masa ke masa, menegaskan kontinuitas kepemimpinan nasional. Bagian terluas buku ini memetakan profil 33 provinsi sesuai data buku di Indonesia. Buku ini merinci ibu kota, suku utama mulai dari Jawa, Sunda, hingga Batak dan Melayu, serta ragam rumah adat. Menyoroti kekayaan budaya dari Sabang hingga Merauke. Namun, ada dua poin yang perlu digarisbawahi. Kelebihan utama buku ini terletak pada cakupan materinya yang sangat luas dan terstruktur. Dalam satu volume, kita mendapatkan data sejarah geografi, politik, biografi, hingga organisasi seperti pramuka. Ini menjadikannya referensi cepat dan all-in-one yang sangat efisien untuk mendapatkan gambaran umum yang utuh tentang Indonesia. Namun, meskipun cakupannya luas, terdapat dua kelemahan signifikan. Pertama, kedalaman informasinya yang terlalu dangkal. Materi sejarah, pahlawan, dan lembaga hanya disajikan secara singkat, kurang memuat analisis. Kedua, data politik dan biografi yang digunakan, khususnya kabinet dan daftar presiden, sudah tidak up to date karena berhenti pada periode 2009 sampai 2014. Ini mengharuskan pembaca mencari pembaruan data terkini secara terpisah. Jadi, secara keseluruhan, buku ini sangat baik sebagai fondasi dasar pemahaman tentang Indonesia, meskipun pembaca perlu melengkapinya dengan data kontemporer. Baik teman-teman, sampai sini saja pembahasannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.